Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Itu ayat yang dimaksud innama yuridullah. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sungguhnya Allah menghendaki innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa. Allah menghendaki menghilangkan kekejian dari kalian. Yaitu bahan murisa dari siapa kalian? Ahlul bait. Ahlul bait wa yutahhirakum tathira, dan Allah menghendaki menyucikan kalian sesuci-sucinya. Pertama kita bahas dulu siapa Ahlul bait. Ahlul bait di dalam ayat ini terjadi perbedaan di antara ulama. Yang pertama mengatakan Ahlul bait itu adalah istri-istri Nabi dan keluarga Nabi dan keluarga yang ada di dalam rumah. Ahlul itu sama dengan al, yaitu keluarga. Di antara maknanya adalah keluarga. Keluarga itu yang berada di dalam satu rumah. Nah, sebagian berpendapat Ahlul bait di ayat sebelumnya ya nisa Nabi, karena ada ya nisa Nabi, wahai wanita-wanita Nabi, maka pendapat yang terkuat dan sebagian besar ulama kita mengatakan istri-istri Nabi masuk ke dalam Ahlul bait. Nah, siapa yang termasuk Ahlul bait? Istri-istri Nabi, keluarga Nabi, dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagian dari Ahlul bait. Walaupun nanti kalau mau lihat pendapat macam-macam, tapi pendapat yang dianut oleh ulama-ulama kita dan guru-guru kita, yang dimaksud Ahlul bait itu adalah istri Nabi, keluarga Nabi, dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga pengertian alun Nabi, keluarga Nabi. Saya katakan tadi al dengan ahl itu sama. Alun Nabi dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i mengkategorikan alun Nabi yang disebut dalam sholawat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan yang berkaitan dengan keluarga itu, alun Nabi yang diharamkan bagi dia zakat, yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib, dan itu juga termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW beserta keturunannya. Kalau namanya Bani atau Banu kabilah, berarti kabilah itu beserta keturunannya. Kalau mau digabungkan dengan pendapat yang tadi, saat ini Banu Hashim dan Banu Muttalib ini yang jelas nasabnya tidak ada kecuali keturunan Fatimah Zahra. Nah, jadi keturunan Fatimah Zahra termasuk bagian dari Banu Hashim itu. Jadi cocok juga dengan pendapat Imam Syafi'i yang diharamkan bagi mereka itu zakat. Kemudian apa yang menjadikan pendapat mereka bahwa keturunan dari Nabi itu termasuk juga Ahlul bait? Kalau Ahlul Kisah itu lebih spesifik daripada jadi asbabun nuzul ayat itu turun, penggalan ayat. Jadi itu penggalan dari satu ayat. Pada saat turunnya ayat itu, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, Nabi itu memanggil Sayyidina Ali, memanggil Fatimah Zahra. Pertama dipanggil Hasan, Husain, Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, kemudian menyelimuti mereka dengan selimut. Lalu Nabi membacakan ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, dan Nabi berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, inilah Ahlul baitku dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Datang salah satu istri Nabi Muhammad SAW, jadikan aku masuk ke dalam kalian. Kata Rasulullah SAW, kamu tidak masuk ke sini, lebih anti min ahli khair. Kata
Rasulullah, kamu termasuk golongan yang baik, tapi nggak masuk dalam ahlul kisah. Nah, atas dasar ini kemudian sekelompok orang memaknai ahlul bait itu ya ahlul kisah nih, selesai sampai di situ. Istri Nabi tidak masuk, tapi kalau ulama kita mengatakan istri Nabi masuk di dalam ahlul bait karena di dalam satu ayat itu kalau kita baca sebelumnya Allah itu berbicara justru tentang nisa'an Nabi, wanita-wanita Nabi, istri-istri Nabi masuk di situ. Nah sekarang dari mana keturunan juga digolongkan juga ahlul bait? Ya, keturunan itu termasuk ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti." Ini tidak dijelaskan ya. Ada kalau di dalam sejarah di dalam tafsir hadis yang saya sebut tadi, wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintailah ahlul bait sebagai bukti kalian, sebagai bukti cinta kalian pada, di dalam penjelasan ahlul bait itu adalah keluarga Nabi, Fatimah, Ali dan keturunan mereka, anak Hasan dan Husain dan keturunan mereka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Lau lam yabqa min al-ardi illa yawmun," kata Rasulullah SAW, "Lau lam yabqa min al-ardi illa yawmun la tawwala Allah dzalika al-yawm hatta yab'atha rajulan minni." Wa fi riwayah min ahli baiti yuwalidu ismuhu ismi wasmu abihi ismi abi yamla'ul arda qisman wa adla kama mulihat zulman wa jujau. Ada riwayat ya, kalau tidak salah riwayat Abu Daud. Rasulullah bersabda, andai kata bumi itu waktunya tinggal 1 hari, maka Allah akan memanjangkan waktu 1 hari itu sampai keluar, sampai Allah mengutus seorang laki-laki minni, dari aku. Nah, maksudnya dari keturunanku. Dalam riwayat yang lain min ahli baiti. Lihat. Padahal dia tidak termasuk orang yang hidup di masa Nabi. Bukan keluarga yang hidup di masa Nabi, tapi keturunan Nabi yang muncul di akhir zaman. Keturunan Nabi yang muncul di akhir zaman, tapi Nabi menyebutnya min ahli baiti. Ya Allahu rajulan min ahli baiti. Seorang laki-laki dari ahlul bait. Nanti dia namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan seperti penuhnya bumi saat ini dengan kezaliman. Bumi ini nanti akan jadi adil. Yaitu yang dimaksud Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nanti namanya seperti nama Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi yang akan saya garis bawahi, Nabi menyebutnya keturunannya itu dengan ahlul bait. Nah, ini menjelaskan apa yang saya sampaikan tadi mengenai siapakah ahlul bait yang dimaksud di dalam ayat itu, yaitu adalah ahlul kisah yang satu selimut dengan Nabi, Bani Hashim, ahlul kisah yang satu selimut dengan Nabi Muhammad SAW, dan istri-istri Nabi Muhammad SAW, dan keturunan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud wa yutahhirakum tadhira? Allah Subhanahu wa taala akan menyucikan mereka sesuci-sucinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan
memberikan jalan bagi mereka untuk memberikan celah yang besar bagi mereka untuk menjadi orang baik, memberikan celah, kesempatan bagi mereka, bagi mereka untuk menjadi orang yang baik. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir yang lain, Allah akan menyucikan mereka dari dosa-dosa sebelum mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika memang mereka itu benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW dan termasuk ahlul baitnya. Nah, menyucikannya dengan cara apa? Saya pernah dengar guru saya, Umar bin Hafid, yang menjelaskan menyucikannya Allah ini dengan cara seperti apa? Kata Umar, yang pertama berlutut, atau cara yang kedua bersuami. Yang pertama itu kadang-kadang berlutut. Allah menyucikan mereka dengan kelembutan. Kalau dengan kelembutan, mereka dapat nasihat, sadar, kemudian menjadi orang baik. Nah, Allah kalau mau menyucikan hambanya, pasti dia bangun sebab-sebab dulu. Nah, dia dengar nasihat, sadar, kemudian dia jadi orang baik, bertobat kepada Allah SWT sebelum dia kembali kepada Allah. Atau cara yang kedua, dikasih nasihat, dikasih nggak paham-paham terus, tetap nakal terus. Ada orang kasih nasihat, dia tetap nakal disonil. Ini berarti harus dengan sonil, dengan palu godam, dipukul dengan palu godam. Nah, kita menjalin ya. Nah, kalau dipukul dengan palu godam itu biasanya dia dapat penyakit, dapat macam-macam, dapat balas dari langit, supaya sebelum kembali kepada Allah dosanya habis dulu di dunia ini ya. Supaya dia sadar dengan berbagai macam ujian, supaya terkikis rasa cintanya kepada dunia. Tapi yang harus kita bawahi, karena di dalam ayat itu ada kata-kata innama yuridullah, sesungguhnya Allah menginginkan. Kalau Allah menginginkan, bisa nggak kita hentikan keinginan Allah? Tidak bisa. Bisa kita bertanya, kenapa kok Allah, kok mereka dapat kelebihan seperti itu? Bisa kita tanya. Allah yaqtasu bi rahmatihi man yasha. Di sisi lain satu kelompok dapat kelebihan, di sisi lain kelompok yang lain juga dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Nah, kita tidak bisa memungkiri kelebihan itu. Itu makna dari ahlul bait, dan itu makna dari wa yutahhirakum tanzira yang saya ketahui. Begitu juga kelebihan secara umum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat Muhammad SAW. Makanya Imam Syafi'i juga mengatakan alun Nabi, keluarganya Nabi, kalau dalam Abu Zakat, Banu Hashim dan Banu Muttalib. Abu Hanifah, Banu Hashim saja. Imam Syafi'i, Banu Hashim, Banu Muttalib. Tapi maqam doa, dalam kedudukan doa, keluarganya Nabi, kullu mu'min taqiyyin, setiap orang beriman yang bertakwa. Dalam riwayat yang lain, kullu mu'min wa in kana ghair taqiyyin, setiap orang yang beriman. Alasannya karena di dalam ayat Allah menyebutkan wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibunya orang yang beriman. Berarti setiap orang yang benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad, mereka itu anaknya, anak rohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya juga masuk dalam Salman minna min ahli baiti. Salman termasuk ahlul baitku, padahal dia tidak bernasabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi makna ahlul bait itu ada makna nisbat tanah dan ada yang nisbat roh. Kalau kita tidak tergolong nisbat tanah, jangan sampai lepas dari nisbat roh kepada ahlul bait, kepada Rasulullah SAW. Kalau kita memiliki nisbat tanah kepada Rasulullah, keturunan darah kepada Rasulullah SAW, maka tanggung jawab kalian besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat
Jangan sampai Allah menyucikan kalian dengan tahu godam, ya, sakit rasanya. Makanya jadi orang-orang yang segera bersadar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.